tahun ini jemaat yang dikasih Tuhan, melalui berbagai artikel, diskusi, makin disinyalir bahwa bangsa Amerika menjadi bangsa yang makin tidak dapat sabar. Sudah dapat baca banyak artikel mengenai hal ini. Selalu terburu-buru, speed date, deadline, tergesa-gesa dalam berbagai aktivitas. Itu sebabnya makanan cepat saji, fast food menjadi gejala yang makin menjadi-jadi. Makin banyak orang dewasa ini menggunakan jalur check out pribadi, self check out line menjadi makin menjadi-jadi di Amerika ini, mengakses TV show lewat Netflix, Hulu, ya, dan seterusnya. Makin banyak teks singkatan untuk berbicara satu dengan yang lainnya. Lebih banyak membaca blog daripada buku. Itu sebabnya diperkirakan akan makin banyak textbook hilang dalam kehidupan di Amerika ini. Gadget yang selalu siap seketika saat ini juga sekarang memberikan semua hal yang kita butuhkan. Itu sebabnya makin disinyalir kalau tiba saatnya orang harus menunggu dan menanti. Buat orang Amerika ini akan menjadi sebuah viral video yang sudah dapat lihat, dikatakan ain't nobody got time for them. Artinya, bukankah tidak ada orang yang punya waktu untuk itu, menanti dan menunggu? Tidak ada lagi dalam kamus kehidupan. Saudara, memang ketidaksabaran memang tidak selalu buruk. Bisa juga menjadi kebajikan kehidupan. Kalau sudah baca majalah Wade, ketidaksabaran dimasukkan dalam faktor X, karakteristik yang dimaksudkan dalam faktor X yang dapat membuat orang sukses dan berhasil. Ya, jadi dalam artikel itu ada faktor X yang membuat orang sukses dan berhasil dalam hidup ini, dan ternyata ketidaksabaran dimasukkan di dalam daftarnya. Nah, kalau kita lihat beberapa orang yang penting, yang dihormati di Amerika ini, mereka adalah orang-orang yang tidak sabar. Ya. Bill Gates dan Melinda Gates dalam wawancara menyatakan dirinya sungguh-sungguh sebagai orang yang optimisme, yang tidak pernah sabar dalam hidup ini. Kalau sudah baca para founding father dari bangsa ini, bangsa Amerika, juga terdiri dari orang-orang yang tidak bisa sabar dalam hidup ini. John Adams 1822 bersama dengan Thomas Jefferson dan Benjamin Franklin tergabung dalam komite penyusunan deklarasi kemerdekaan Amerika. Nah, kalau saudara baca bagaimana mereka menyusunnya, mereka mengatakan kami semua dalam kondisi rush, tergesa-gesa, terburu-buru. Apa sebabnya? Karena Kongres tidak memiliki kesabaran lagi. Saudara, ketidaksabaran memang dapat mendorong diselesaikannya sesuatu tanpa keterlambatan dalam hidup ini. Ketidaksabaran juga dapat membangkitkan optimisme, kemampuan untuk mengubah. Orang yang tidak sabar biasanya optimis untuk mengubah sesuatu, merubah satu kemungkinan untuk menjadi kenyataan dalam kehidupan ini. Tetapi terutama di balik ketidaksabaran ada kegelisahan, kekaruan dalam hati dan jiwa akan satu perubahan. Yaitu kalau kita lihat psikologi dari ketidaksabaran, selalu ada hati yang sangat keruh, gelisah begitu rupa untuk sebuah perubahan dalam hidup ini. Dan mari kita renungkan buat kita orang-orang Kristiani, kegelisahan dan kesuan hati akan perubahan bukanlah kabar baik atau Injil yang diberitakan kepada kita. Injil menyatakan bahwa kita tidak hidup dalam kekaruan, kegelisahan akan perubahan. Oleh karena kita semua sudah hidup dalam damai sejahtera. Artinya berbagai kegelisahan hidup kita ini sudah diselesaikan.
kegelisahan dalam hidup ini sudah berganti dengan suatu syukur dan sukacita senantiasa. Oleh karena pengharapan kita banyak yang sudah terkabul dan menjadi milik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita disebut Injil, kabar baik dalam kehidupan kita ini. Banyak kerinduan kita untuk berubah telah terpuaskan dalam hidup ini, terkabulkan sekarang, di sini, dan kini dalam hidup kita ini. Pengampunan dosa adalah kenyataan buat orang-orang percaya sekarang, di sini, dan kini. Kita beroleh pengampunan dosa. Hidup yang baru di dalam roh juga bukan pengharapan, suatu karya nyata dari Allah yang sudah ada dalam kehidupan ini. Sehingga kita orang-orang percaya dapat berkata, yang lama sudah berlalu dan sekarang kita adalah manusia baru di dalam Tuhan. Rekonsiliasi dengan Allah juga bukan suatu pengharapan lagi. Kita telah diperdamaikan dengan Allah, realitas kini dan sekarang. Dan umat Kristiani juga dibawa dalam satu rekonsiliasi dengan sesama, bukan kelak, di sini dan kini. Banyak pengharapan kita yang masih diharapkan oleh dunia yang belum percaya ini, kita sudah memperolehnya. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita semua hidup dalam damai sejahtera, bersukacitalah senantiasa. Oleh karena kita hidup dalam anugerah Tuhan yang sudah kita terima di sini, kini, dalam kehidupan kita ini. Suatu realitas sekarang ini. Tetapi firman Tuhan juga berkata, kita masih memiliki banyak pengharapan juga dalam kehidupan kita ini. Tetapi di balik realitas bahwa kita ini memiliki pengharapan, kita diajar suatu nilai kehidupan kesabaran sebagai nilai Kristiani, bahkan disebut sebagai buah roh dalam kehidupan. Barang siapa hidup di dalam kasih, dia memiliki kesabaran. Buah-buah roh adalah kesabaran dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya bagi umat Kristiani, ketidaksabaran meskipun tidak selalu salah, bisa menjadi kebajikan dalam hidup kita ini. Tetapi juga perlu ditambahkan bahwa kegelisahan hati dan keruhnya hati akan perubahan yang membuat kita ini selalu tidak dapat sabar dalam hidup ini, dapat membawa manusia dalam kecerobohan. Kecerobohan akibat dari ketidaksabaran dan keterburu-buruan dalam hidup ini juga merupakan the real problem dalam kehidupan kita ini. Ketidaksabaran sesungguhnya hanyalah kebajikan yang semu dalam kehidupan kita ini. Kesabaran lebih diajarkan di dalam Alkitab. Itu sebabnya disebut sebagai kebajikan yang lebih sejati dalam kehidupan kita ini. Kita umat percaya diajar kesabaran sebagai salah satu buah yang harus muncul dalam kehidupan kita ini. Kalau kita ini sungguh-sungguh ada di dalam roh, buah daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita ini. Umat Kristiani bersabar dalam hidup ini karena kita sudah hidup dalam damai sejahtera. Banyak kerinduan kita ini terpuaskan sekarang ini. Pengampunan dosa, jaminan keselamatan. Sedangkan bagi dunia ini sedang berusaha mencari, memperoleh dengan kegelisahannya dalam hidup ini, keruh hatinya. Tetapi bukan demikian dengan kita orang-orang percaya. Kita semua yang ada di dalam Kristus, ada dalam damai Tuhan, ada dalam sukacita. Oleh karena berbagai pengharapan dunia ini buat kita, kita sudah memperolehnya di sini, sekarang, dan ini. Namun Injil, saudara-saudara, juga mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Bersabar, percaya dan beriman di tengah-tengah berbagai macam tantangan, pergolakan dalam kehidupan ini. Untuk berbagai macam kerinduan kita yang masih kelak nanti kita harapkan dalam kehidupan ini. Artinya orang Kristiani di dalam Alkitab oleh para teolog dikatakan hidup di dalam satu paradok memang yang disebut dengan now and not yet. Now and not yet itu bahasa teolog untuk menyatakan sekarang sudah, tetapi juga belum.
Kerajaan Allah dikabarkan sudah datang, tetapi juga sedang datang, tetapi juga sedang kita nantikan kedatangan kesempurnaannya. Jadi satu segi haus dan dahaga kita ini telah dipuaskan oleh Yesus sepenuhnya. Tetapi juga tidak sepenuhnya. Kita menerima dan mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan segala manfaatnya sekarang, di sini dan kini. Tetapi kita juga masih menunggu kepenuhan realitas kebangkitan tubuh kita untuk bertatap muka dengan Yesus tanpa hambatan lagi dengan Allah Tritunggal kita yang akan terjadi kelak dalam Maranatha yang masih kita tunggu dan kita nantikan. Dan disitulah makna hari ini kita merayakan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kristus berkata, benar yang kukatakan ini kepadamu. Artinya jangan sudah ragukan. Benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Artinya Yesus naik ke surga. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Bagi para murid, saya rasa pada waktu itu mungkin perkataan Yesus ini terasa sangat absurd, bukan? Bagaimana mungkin kepergiannya menjadi lebih baik, lebih berguna? Bukankah Yesus berkata dia adalah Immanuel, Tuhan yang selalu akan beserta dengan mereka? Bagaimana mungkin ketidakhadirannya, his absence, menjadi lebih baik, lebih berguna daripada kehadirannya? Mari kita pahami makna kenaikan Tuhan dengan demikian. Pertama-tama, mari kita kembali kepada upacara penebusan yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Saya tidak tahu, mungkin saudara berfokus kepada penebusan Yesus sehingga saudara lupa untuk juga lebih serius memperhatikan upacara-upacara penebusan yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Karena untuk kita bisa memahami dengan baik makna bahwa Yesus itu anak domba Allah yang dikorbankan, ditebus menjadi korban penebusan bagi kita, maknanya akan sempurna kita pahami kalau kita melihat di dalam perjanjian lama apa itu upacara penebusan dengan anak domba Allah itu. Kalau kita perhatikan baik dalam imamat dan seterusnya upacara penebusan dan perjanjian lama itu, saudara, kita akan memahami karena nanti dalam perjanjian baru, kita baca dalam surat Ibrani, kenaikan Tuhan Yesus ke surga digambarkan dengan upacara penebusan sebagaimana digambarkan di dalam perjanjian lama. Itu sebabnya Yesus dikatakan sebagai imam besar yang terakhir, sama seperti dalam upacara dalam perjanjian lama itu. Nah, kita lihat dalam upacara dan perjanjian lama itu, upacara korban anak domba yang disembelih, darahnya tercurahkan. Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ. Buat kita mungkin perayaan kita melimpah ruah sampai dengan Jumat Agung, Tuhan mati bagi kita dan bangkit. Dan hari ini puncak daripada perayaan penebusan itu sepertinya hanya sisipan saja. Tetapi kalau kita pahami dalam upacara penebusan itu dan perjanjian lama tidak berakhir pada waktu domba disembelih dan darahnya tercurah. Darah yang tercurah oleh karena penebusan dosa kemudian dibawa oleh imam besar, satu-satunya yang boleh masuk, satu-satunya saja yang boleh masuk ke ruang maha kudus yang ditutup oleh tabir gaib Allah. Maka darah itu harus masuk ke ruang kudus yang tertutup oleh mata semua. Domba itu disembelih di depan mata banyak umat. Tetapi pada waktu darahnya itu dibawa hanya oleh imam besar untuk masuk ke ruang maha kudus. Dan di ruang maha kudus itu yang ditutup oleh
tabir bait Allah, tertutup oleh mata manusia, tersembunyi. Disitulah imam besar menuntaskan karya penebusan, dan dia menaburkan darah anak domba itu, dipercikkan dalam tabir bait Allah, dan kemudian doa syafaat dinaikkan oleh imam besar, dan saat itulah penebusan sungguh-sungguh terjadi. Bukan hanya pada waktu anak domba disembelih. Dan gambaran itulah yang digambarkan dalam surat Ibrani mengenai makna Yesus naik ke surga, sama seperti imam besar. Kalau sudah lihat di dalam surat Ibrani, Yesus diparalelkan dengan upacara penebusan perjanjian lama itu. Yesus digambarkan sebagai imam besar, dan imam besar ini yang terakhir memasuki kemah suci tabernakel yang tertutup oleh tabir bait Allah itu. Tetapi tabernakel yang lebih besar, yang lebih sempurna, di mana hadirat Allah ada di situ, bukan oleh buatan tangan manusia, kata surat Ibrani, dan itulah surga. Dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu menjadi syafaat yang menuntaskan penebusan untuk seluruh umat manusia, kelepasan yang kekal. Sudah baca Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 12. Jadi sama seperti upacara penebusan di dalam perjanjian lama yang terjadi di dalam tabir kemah suci tabernakel itulah yang tertutup. Kristus dikatakan dalam surat Ibrani sebagai imam besar yang terakhir itu, menuntaskan penebusan kita dengan kenaikannya ke surga, membawa tubuh dan darahnya sendiri yang telah dikorbankan ke dalam surga. Saya bacakan Ibrani 9:24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Artinya ruang maha kudus yang hanya boleh dimasuki imam besar itu. Bukan surga, itu hanya gambaran hadirat Allah. Tidak semua orang boleh memasukinya. Tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah, guna kepentingan kita, menaburkan darahnya dan menuntaskan penebusan kita. Saudara, itulah gambaran kenaikan Tuhan Yesus. Dalam perspektif perjanjian lama, untuk kita melihat makna bahwa Yesus anak domba yang disembelih, tetapi sekaligus Yesus sendiri menjadi imam besar yang membawa darah dan tubuhnya ke tempat tabir bait Allah, bukan buatan manusia, tetapi ke surga untuk kepentingan kita, menuntaskan karya penebusan dalam kehidupan kita ini. Tidakkah kita merayakan puncak penebusan ini bukan hanya sampai di Jumat Agung, juga bukan hanya sampai di kenaikannya, tetapi hari ini adalah saat di mana Yesus membawa darah dan tubuhnya menjadi syafaat dalam kehidupan kita ini, yang membawa keselamatan yang tuntas dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, saudara, hari ini adalah hari agung dan besar. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes pasal 16 ayat 7 berbicara mengenai kenaikannya ke surga. Yesus pergi untuk mengutus Roh Kudus. Itulah perayaan agung kita. Minggu depan kita akan bersama-sama merayakan puncak di mana penebusan kita sempurna oleh karena hadirnya Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat seluruh karya yang dilakukan oleh Yesus terjadi sungguh dalam kehidupan kita ini. Oleh karena Roh penolong, Roh Kudus, Roh penghibur dalam kehidupan kita ini. Persekutuan dengan Allah menjadi terjamin dalam kehidupan kita ini. Yesus pergi untuk mengutus Roh Kudus, mempersatukan kita dengan Kristus, dan menerapkan karya
karya penebusannya yang sempurna itu, di tabir bait Allah ruang maha kudus sorga itu. Dan Roh Kudus berkarya, kehadiran Allah secara baru datang dalam kehidupan kita ini. Membenarkan kita, menyucikan kita, memberi hidup kita yang baru. Dan persekutuan dengan Allah menjadi terjamin dalam kehidupan kita ini. Ketika Yesus masih berada dengan murid-murid di dunia ini, kehadiran Yesus terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu. Jika orang ingin berhubungan dengan dia, dia harus menanyakan sesuatu atau mencari kesembuhan, pertolongan dari dia, atau mau mendengar khotbah pengajarannya. Mereka harus mencari Yesus. Mereka harus menempuh perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, menemukan di mana Yesus itu berada. Tetapi terpujilah Tuhan, Dia naik ke surga untuk membawa kehadiran yang baru dalam kehidupan kita ini. Kita tidak lagi memerlukan perjumpaan dengannya dengan kita mencari ke Yerusalem atau kemanapun. Kenaikannya ke surga memberikan akses kepada kita yang instan untuk menjumpai Tuhan. Artinya meskipun Yesus tidak hadir secara fisik di bumi ini, tetapi Dia hadir dengan cara yang baru. Karena Dia berkata sebelum naik ke surga, Aku menyertaimu senantiasa. Kenapa Dia naik ke surga dan Dia berkata, Aku menyertaimu senantiasa. Matius 28 ayat 20. Menunjukkan kehadirannya yang baru. Tidak lagi dibatasi oleh fisik, tetapi secara spiritual. Dia tidak lagi dibatasi oleh keterbatasan fisik. Kenaikannya menjadikan Dia bukan hanya sekedar seperti tokoh-tokoh sejarah yang terkenal di dunia ini, hanya tokoh sejarah yang hidup 2000 tahun yang lalu, tetapi Dia hidup, Dia hadir, Dia sungguh-sungguh justru Immanuel. Dengan kenaikannya ke surga itu, kita tidak lagi memiliki halangan untuk memiliki akses terhadap Yesus di sepanjang waktu, di segala tempat dalam kehidupan ini. Meskipun kita terpisah oleh ruang dan waktu, Roh Kudus menghubungkan kita dengan Kristus yang duduk di sorga bersama-sama dengan Dia, dan Dia bersama-sama dengan kita. Itu yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 6, Matius 28 ayat yang ke-20. Jadi saudara, mari kita pahami, dari satu sisi kenaikan Yesus ke surga menjamin kita sekarang ini berbagai aspek keselamatan yang menjadi kerinduan manusia sudah diberikannya. Namun di sisi lain, aspek yang lain akan kesempurnaan keselamatan juga masih kita nantikan. Kesabaran dengan demikian tetap menjadi kebajikan dari Kristiani dan buah roh dalam kehidupan ini. Segera setelah Yesus naik ke surga, kita baca, malaikat Tuhan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang telah diambil dari ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Dan dengan demikian, kenaikannya menuntaskan banyak anugerah, tetapi juga memberikan satu pernyataan bahwa kita masih menantikan kedatangannya kembali. Pada saat kita menantikan kedatangannya kembali, menuntaskan semua karya keselamatannya itu, di situ kita kadang-kadang menjadi tidak sabar dalam hidup ini. Kita tidak memiliki gangguan untuk mendapat akses dengan Yesus dalam hidup ini. Tetapi toh kita masih tetap merindukan bertemu dengan Dia muka dengan muka, bukan? Kita masih menantikan bertemu muka dengan Tuhan Yesus.
Saudara boleh bertemu dengan orang yang saudara cintai. Dengan teknologi sekarang yang menolong banyak, saudara dapat dengan aplikasi Apple, FaceTime, Skype, apapun saudara dapat berhubungan. Tetapi tidak sebanding pada waktu saudara bertemu muka dengan muka. Pada waktu saudara berjumpa langsung secara pribadi, kita merasakan manis dan indahnya kehadiran spiritual Tuhan di sini, sekarang dan di sini. Tetapi kita juga masih menantikan perjumpaan kembali dengan Kristus yang lebih sempurna, saudara. Bertatap muka dengan muka. Dan pada saat itu juga Tuhan menyatakan kepenuhan keselamatan akan diberikan. Sebagaimana dia naik dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Dan dia katakan kepada kita semua juga akan diberikan kebangkitan tubuh. Seperti dia bangkit, kita pun akan dibangkitkan kembali semuanya dalam kebangkitan tubuh kita. Dan semuanya itu masih pengharapan buat kita. Kita berjumpa dengan akses Yesus setiap saat di sini kini dalam kehidupan spiritual kita. Tetapi kita juga masih menantikan saat dimana kita akan bertemu muka dengan Yesus dalam kedatangannya yang kedua kali. Satu perubahan di mana tidak akan ada lagi air mata, di mana tidak akan lagi ada kerinduan dan kegelisahan dalam hidup kita ini. Semuanya sempurna akan diberikan, tetapi kita masih menantikan Maranatha itu, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Di situ kandungan hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Satu segi kenaikannya adalah momentum penting buat kita. Dalam sejarah keselamatan kita dijamin sudah dalam perubahan di sini kini, supaya orang percaya tidak usah hidup dalam kegelisahan yang membuat ketidaksabaran hati yang keruh. Kita harus memiliki damai sejahtera karena pengampunan dosa, keselamatan, hubungan dengan Yesus Allah milik kita di sini, sekarang dan kini. Tetapi sekaligus kenaikan Yesus ke surga juga mau mengajar kepada kita. Kita juga masih menantikan hal yang sempurna dari keselamatan kita, yaitu kedatangannya kembali. Kita bersukacita, kita bersyukur senantiasa. Semua hal yang terjadi di sini dan kini anugerah Tuhan. Tetapi juga hari ini kita diajar, kita dibimbing untuk hidup dengan kesabaran dan pengharapan. Karena kita juga masih menantikan Maranatha, kedatangannya kembali, kesempurnaan keselamatan kita. Dan mari kita berjalan sebagai umat Kristen dalam sukacita. Betapa indahnya pengharapan kita sudah terkabulkan. Keselamatan, hidup yang kekal. Tetapi kita juga masih menantikan saat kedatangannya kembali, di mana kita akan bertemu muka dengan muka. Maka mari kita teruskan perjalanan hidup Kristiani kita dalam terang kenaikan Yesus ke surga. Amin.